Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan selalu kita alami setiap saat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Sikap Hidup di Akhir Zaman. Mari kita baca Efesus 5 ayat 14-17 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada akhir zaman dan kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Makanya Tuhan ingin agar hidup kita berkenan kepada Dia. Bagaimana supaya kita memiliki sikap hidup yang baik di akhir zaman? Yang pertama, kita harus hidup bagi Kristus. Dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagian ini rupanya adalah puisi yang dimasukkan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Efesus. Tampaknya ini adalah bagian dari himne atau lagu Kristen yang mula-mula. Ada yang berpendapat bahwa lagu ini adalah lagu yang cocok dinyanyikan pada saat seseorang dibaptis dengan air. Sebab ketika dia keluar dari air, itu pertanda dia meninggalkan kehidupan di dalam gelap. Yaitu gelapnya hidup kepercayaan kuno, kepercayaan kafir yang tidak membawa pada keselamatan. Lalu kemudian ketika keluar dari air, kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru sebagai pengikut Kristus yang memperoleh keselamatan secara pasti. Tuhan juga ingin agar kita bangkit bagi Dia, dan Tuhan akan memakai kita. Dia akan bercahaya atas kita. Saya dulu walaupun sudah lahir dalam keluarga Kristen, belum sungguh-sungguh bangkit secara rohani, masih tertidur rohani, cuma jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi satu kali dalam sebuah retreat Tuhan menjamah saya, sehingga saya bangkit bagi Kristus, berkobar-kobar, bergelora untuk Tuhan, rajin ibadah, membaca kitab suci, mulai terlibat di dalam pelayanan, masuk sekolah teologi, yang kemudian melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi teologi yang lain. Saya melayani sebagai gembala sidang. Sekarang saya dipercaya sebagai ketua umum dari Sinode GBI. Semuanya terjadi dimulai pada waktu bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkit bagi Kristus. Saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Kalau engkau bangkit bagi Kristus, melayani Tuhan, cinta Tuhan, ada pemakaian Tuhan yang berbeda-beda kepada setiap kita. Tetapi akhirnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang lain. Karena itu mari kita hidup bagi Kristus, bangkit bagi Dia. Nah, berikutnya saudara sekalian, ini juga adalah lagu yang sangat cocok dinyanyikan, merindukan pengharapan akan kedatangan Kristus kali kedua. Karena orang percaya yang mati di dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima kehidupan kekal di dalam Kristus, mengenakan tubuh kemuliaan. Inilah pengharapan kita waktu kita bangun dari tidur, artinya dari kematian, dan kemudian kita bangkit. Karena cahaya Kristus memancar dalam hidup kita, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Makanya kita harus hidup bagi Kristus. Yang kedua, di akhir zaman kita harus hidup bijaksana. Alkitab berkata, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya apa? Karena akhir zaman sudah tiba, jangan hidup sembarangan, sembrono, hidup dalam dosa yang akhirnya diwarnai dengan penyesalan. Tetapi mari kita menjadi orang yang bijaksana, berpikir dengan jernih bahwa hidup kita ini harus dijaga benar, berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup seperti 5 gadis bijaksana yang bukan hanya membawa pelita, tetapi menyiapkan minyak cadangan pada pelita tersebut. Sehingga ketika minyak yang pertama habis,
masih bisa dituangkan minyak kedua sehingga terus menyala ketika sang mempelai yang dinanti-nantikan itu tiba pada waktu malam. Nah saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita tidak sembarangan menggunakan kehidupan ini, tetapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup menggunakan waktu dengan baik. Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Makin hari kecenderungan manusia itu hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat sekarang penipuan itu, waduh makin lama makin beragam modelnya, makin cerdas itu. Cara-cara menipu orang, apalagi dengan teknologi AI yang akan segera muncul. Orang bisa menirukan suara orang yang lain dengan persis. Atau kemudian gambarnya, fotonya, bahkan videonya seakan-akan orang itulah yang melakukan, padahal bukan dia. Itu hanyalah teknologi yang bisa dipakai oleh orang jahat untuk menipu. Pergunakanlah waktu yang ada dengan arif bijaksana. Saudara, kita tahu waktu adalah anugerah Tuhan. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu terbatas. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dan 12 dikatakan waktu hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kuat 80, selebihnya sengsara dan akhirnya mati. Karena itu mari kita berdoa, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya yakin kalau saudara misalnya tahu waktu hidup saudara hanya tinggal seminggu. Saya percaya seminggu ini kita akan gunakan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang berkualitas, bermakna. Kita bisa gunakan waktu yang tersisa ini untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman, mohon ampun, disucikan oleh kuasa Tuhan. Kita juga bisa gunakan untuk melayani keluarga, melayani sesama, memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Kita juga bisa menitipkan pekerjaan yang kita sudah lakukan ini dalam strategi kepada orang-orang yang bisa melanjutkan. Dan kita akan menggunakan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Bukan di dalam percekcokan, tetapi saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperhatikan. Saudara, mari kita gunakan waktu yang ada. Dan yang keempat, sikap yang benar di akhir zaman adalah kita harus hidup mengerti kehendak Tuhan. Alkitab bilang, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Yesus pernah cerita ada orang kaya yang lumbungnya makin besar dan uangnya makin banyak, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kekekalan. Malam itu dia mati masuk neraka, dan apa yang sudah dimiliki dinikmati oleh orang-orang lain. Tuhan tidak ingin agar kita menjadi orang yang kelihatannya hebat, sukses, kaya raya di dunia, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk perkara yang kekal. Karena itulah kita mesti ngerti kehendak Tuhan. Dari mana Tuhan memberitahukan kehendaknya? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Supaya kita kalau baca Alkitab sungguh-sungguh tahu. Misalnya Alkitab mengajarkan untuk kita mengampuni, bukan untuk membenci. Alkitab mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat. Sebab kalau kita menolak Kristus, kita akan binasa, masuk ke dalam neraka. Bukankah pengertian akan kehendak Allah itu membawa kita pada keberuntungan? Alkitab mengajarkan kita jangan bergaul dengan orang yang tidak benar, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, maka ketika itulah keberhasilan dan kehidupan yang berbuah akan kita nikmati dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, mari kita memiliki sikap hidup yang benar pada akhir zaman ini, karena kedatangan Kristus sudah sangat singkat, sudah hampir tiba. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, sucikan hidup saya, supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Saya hidup memuliakan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kalau itu doa saudara, mari kita pejamkan mata. Bapa, terima kasih, ampunilah kalau selama ini roh kami tertidur bahkan mati. Biarlah Engkau membangkitkan kami supaya kami bisa bangkit bagi Kristus. Kami juga mau hidup bijaksana, tidak sembarangan.
mempergunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu, supaya akhirnya ketika Engkau datang kali kedua, kami tidak ditinggalkan dan dihukum, tetapi kami akan menjumpai Engkau di awan-awan masuk ke dalam kerajaan sorga. Engkau melihat anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan, persoalan, masalah di rumahnya masing-masing, dimanapun mereka berada. Demi nama Tuhan Yesus, biar kami terus bertumbuh di dalam firman, sehingga setiap hari tuntunan firman ini akan membangunkan iman kami. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.